Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Siswanti dari kelas 12 MIA 1. Baik, video kali ini adalah video tentang bab perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah video pertama di bab ini. Subbab yang pertama tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, tentang hakikat hukum. Yang bebas adalah manusia yang bebas dan memiliki kepentingan masing-masing, dan setiap manusia memperjuangkan kepentingannya dengan bebas. Kemudian, manusia menyadari bahwa kepentingannya dengan bebas dan mempunyai batas yang kepentingan orang lain. Untuk menghindari benturan kepentingan dibangunlah berbagai tatanan seperti tatanan hukum. Tatanan dibangun untuk menjamin agar setiap orang memiliki kesamaan kesempatan dalam mencapai kepentingannya masing-masing dalam batasan tertentu. Kemudian pertama, tentang hakikat hukum pemerintah. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Immanuel Kant, yaitu keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak orang lain. Kemudian menurut S.M. Amin SH yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Bertamasya di Alam Hukum. Rumusan hukum adalah kumpulan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi peraturan kedua tentang sifat dan unsur hukum. Kemudian hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa, dan hukum memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, peraturan tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu dilegalkan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk secara khusus untuk menangani hukum. Yang ketiga, peraturan itu memiliki sifat yang memaksa. Yang keempat, dia mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan. Yang ketiga, tentang ciri dan tujuan hukum. Menurut Profesor Dr. Andes Edles CS dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, mengatakan ciri hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah dan larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi dan ditaati setiap orang, dan menurut Profesor Dr. SCSD Kansil, saya juga mengatakan tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula persendian pada keadilan. Kemudian materi yang kedua tentang Indonesia sebagai negara hukum. Pertama, hakikat negara hukum menurut beberapa pendapat. Intinya adalah hakikat negara hukum yaitu berupaya memandang suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Menurut Azhari dalam Ayunti pada tahun 2001, konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan aliran Sangon-Sakon dan Eropa kontinental. Pada kedua kelompok tersebut, konsep negara hukum berdasarkan pada paham liberal individualitas. Negara hukum Indonesia berdasarkan pandangan hidup yaitu Pancasila. Kemudian poin B, dasar dan ciri Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, dasar Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum, dan Undang-Undang NRI tahun 1945, pasal 1 ayat 3, serta pasal 27 ayat 1 dengan tegas menyatakan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan, serta wajib seluruh warga negara dan perintah pemerintahan negara untuk menjunjung tinggi hukum. Yang kedua, ciri Indonesia sebagai negara hukum. Azhari merumuskan ciri khas Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut. A. Hukumnya bersumber pada Pancasila. B. Berkedaulatan rakyat. C. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.
Di persamaan kedudukan di dalam hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. F. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama dengan DPR. Menurut Prof. Dr.H. Kaelan, ciri suatu negara hukum yaitu A. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang apapun. B. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atas kekuatan lain dan tidak memihak. C. Jaminan kepastian hukum. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.